Sudah terlihat belum deh, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, Bu. Oke, terima kasih responnya. Sebentar. Bentar ya. Oke. Nah, jadi begini. Ini saya buka slideshow-nya, masih kelihatan kan? Masih, Bu. Oke, baik. Baik, jadi hari ini kita akan belajar reaksi substitusi asil nukleofilik ya. Kemarin kan kalian belajar tentang asam karboksilat, masih nggak? Asam karboksilat RC double bond O OH. Kemarin ada 3 reaksi kan. Nomor 1 apa kemarin? Apa reaksinya? Hidrolisis, ya kan? Kemudian juga nomor 2 kemarin ada dia mengalami reduksi. Enggak. Iya, dia bisa hidrolisis sebetulnya, tapi ini nanti asam basa aja. Asam basa, reduksi. Kemudian yang nomor 3 adalah ya ini substitusi asil nukleofilik. Ini nanti isinya macam-macam gitu ya, Dek ya. Ada salah satunya hidrolisis juga ada di situ. Nah, ini ada macam-macam. Nah, kita akan belajar ini nomor 3 ini yang kemarin lanjutannya, gitu ya. Tapi sebelum ke sana nah, saya memberitahu Anda dulu bahwa yang namanya asam karboksilat, struktur asam karboksilat ini, itu punya yang namanya turunan. Ya. Turunan itu apa sih? Turunan itu adalah senyawa yang kerangka struktur utamanya itu mirip. Perbedaannya hanya di satu gugus aja. Maksudnya gimana? Gini. Jadi sebetulnya kerangkanya begini, RCO double bond gini ya, kemudian ada suatu gugus Y. Ini adalah turunan asam karboksilat. Jadi kok saya bilang kerangkanya mirip, karena ini ada ini loh, ada RC double bond ini loh. Nah, ini kan masih seperti pada asam karboksilat. Bedanya adalah kalau asam karboksilat itu pakai OH, kalau turunannya asam karboksilat itu Y-nya bisa macam-macam. Y-nya misalnya Y-nya adalah halogen. Kalau Y-nya itu halogen, maka namanya nanti jadi halida asam. Ya, ini contohnya apa? F, Cl, Br, I gitu. Kalau misalnya Y-nya kita ganti halogen, maka namanya jadi halida asam. Terus kalau misalnya Y-nya itu adalah struktur yang seperti ini, ya. Jadi ini adalah C. Ini apa tuh sebetulnya, Dek? Ingat nggak? Ini kan anion karboksilat ya sebetulnya. Nah, kalau strukturnya saja ditambah Y-nya diganti seperti ini, maka dia jadi namanya anhidrida asam. Sedangkan kalau kita punya Y-nya itu diganti OR, maka namanya ester. Nah, OR di sini kenapa kok di sini ya? Kalau kalian lihat itu ada R, kemudian di sini ditulisnya OR aksen. R-nya ditulis aksen untuk membedakan sebetulnya. Jadi gini, contohnya ya, contoh ester. Misalnya saya punya CH3, C double bond O, kemudian ada O, ada CH2, CH3. Ini kan sebetulnya sama-sama gugus alkil kan. Ini juga alkil. Tapi R-nya yang ada di kiri dan yang di kanan itu kan beda. Yang satu R-nya cuma ada 1C, yang di kanan ada 2C. Maka untuk membedakan bahwa R yang ada di sini itu bisa beda dengan R yang ada di kanan, kadang-kadang kita tulisnya adalah OR aksen, ada aksen gini. Ya, jadi ini hanya sama-sama alkil tapi cuma biar beda aja gitu ya. Kemudian nah ini juga gitu kan, yang ada di sini kan R-nya aksen, yang di sini R biasa gitu. Sama-sama alkil tapi bisa jadi jumlah C-nya beda gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya Y-nya itu adalah amida atau amina gitu ya, amonia atau amina gitu. Entah nanti aminanya primer, sekunder gitu. Nah, itu maka namanya adalah amida. Jadi ini bisa NH2. Contoh yang lain misalnya RC double bond O, ada N, R,
Nah, ini juga amida. Amida sekunder apa primer ini? Sekunder, ini amida primer. Terus kita punya juga misalnya R, C, O, N, yang sini R, yang sini R. Nah, ini adalah amida tersier. Ya, jadi ada 3 jenis amida. Ada sekunder, primer, tersier yang dulu pernah saya bahas sebetulnya waktu kimia organik 1 ya. Jadi itu diingat-ingat lagi. Nah, untuk yang tioester dan asil fosfat ini tidak perlu kita pelajari ya. Jadi Anda cukup tahu aja bahwa sebetulnya turunan asam karboksilat itu ada banyak. Tapi yang akan kita pelajari di hari ini khususnya itu hanya ada 5 gitu ya. 1 asam karboksilat, halida asam, anhidrida, ester, dan amida. Sisanya nggak usah, kebanyakan nanti kalian gitu ya. Nah, kelima senyawa ini itu bisa mengalami yang namanya reaksi ini deh. Maaf, saya ganti dulu sebentar. Kelima senyawa ini 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya bisa mengalami yang namanya reaksi substitusi asil nukleofilik. Dan semua mekanisme reaksinya mirip semuanya, gitu ya. Hanya cuma beda reaktannya aja. Nah, jadi itu bisa kita gabung jadi satu. Nanti outline yang yang akan saya bahas hari ini adalah kita nanti belajar dulu nih secara umum apa tuh artinya, definisinya apa, mekanismenya gimana, kemudian bagaimana reaktivitasnya ini kemungkinan hari ini, dan kita tambahin mungkin kalau cukup waktunya ya halida asam dan anhidrida asam mungkin. Kalau cukup waktunya, kalau enggak kita lanjutkan minggu depan libur. Iya, tanggal berapa itu ya sebelum UTS lah pokoknya. Jadi itu kan masih ada 1 kali lagi. Gitu. Jadi ini maka dari itu ini judulnya adalah pertemuan 6 dan 7 karena kita bagi 2. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Jadi sekali lagi yang namanya turunan asam karboksilat itu kerangkanya itu sama kayak asam karboksilat tapi satu gugusnya itu diganti. Ya, itu turunan, maksudnya seperti itu. Oke, kita akan belajar dulu sebelum kita masuk ke detail setiap senyawa. Kita belajar dulu apa sih substitusi asil nukleofilik itu sebetulnya, gitu ya. Bisa. Silakan ya, nanti kalau ada pertanyaan bilang. Terus kalau misalnya saya penjelasannya terlalu cepat, silakan saya disela dulu, nggak apa-apa. Oke, begitu. Nah, saya lanjutkan. Oke, kita ke substitusi asil nukleofilik. Apa itu definisinya gitu ya, dari namanya ada tulisannya substitusi. Substitusi itu jelas pasti diganti ya, penggantian sesuatu, ada yang ditukar-tukar, itu substitusi. Asil, nah ini asil mungkin yang kalian belum pernah tahu. Kemudian nukleofil harusnya udah pernah dengar. Jadi sebetulnya artinya adalah ini, substitusi, penggantian gugus. Siapa yang diganti gitu ya? Oh, ternyata pada suatu asil. Jadi ada yang namanya senyawa asil. Nanti ini di dalam senyawa itu ada gugusnya. Nah, gugusnya diganti. Diganti oleh siapa? Diganti oleh nukleofil. Ya, nah itu artinya reaksi substitusi asil nukleofilik. Jadi nukleofil itu bereaksi dengan asil. Kalau dari sini kan kita lihat, nah asilnya apa? Ini asil adalah ini deh. Asil itu ini R CO double bond. Nah, ini adalah asil. Nah, ini asil yang ternyata dia itu punya atom Y, gini ya. Jadi sebetulnya apa itu maksudnya? Ya ini asam karboksilat turunannya itu tadi, gitu ya. Itu adalah senyawa asil sebetulnya. Asil yang punya sesuatu, gugus apa? Y, gitu. Nah, si asil ini, senyawa asil ini nanti bereaksi dengan yang namanya nukleofil, gitu. Kemudian apa kok terjadi apa ini? Substitusi, reaksinya ada sesuatu yang diganti. Apa yang diganti? Ternyata yang diganti itu adalah Y-nya. RCO double bond, kemudian NU masuk. Setelah itu Y-nya keluar. Gitu ya. Nah, jadi ini yang diganti gitu. Ini sebetulnya udah ada reaksinya di sini ya. Ini udah ada reaksinya di sini. Saya tulis ulang. Jadi Y ini ya, Y-nya ini
Y-nya ini ditukar oleh NU, jadilah NU masuk jadi produk, ya, produknya. Kemudian Y-nya keluar jadi byproduct. Nah, jadi kan cuma tuker-tukeran sebetulnya. NU masuk, Y keluar, cuman gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, hasilnya itu masih. Jadi di reaktan ada hasil ya, reaktan masih ada hasil, di produk juga ada hasil. Jadi yang berubah hanya apa? Hanya Y-nya tadi. Y-nya ditukar jadi NU. Oke. Nah, sebelum kita berangkat ke mekanisme, Anda harus tahu dulu kalau sudah ada nukleofil. Ini tadi kan saya bilang ya, ini adalah nukleofil kan. Ini nukleofil. Kalau ada nukleofil, pasti reaksi pasangannya dengan apa tuh? Ada yang tahu? Bahasa Ibu. Bukan. Apa? Elektrofil. Elektrofil, betul. Basa itu pasangannya dengan asam. Asam basa. Kalau kita pakainya nukleofil, maka nanti reaksinya pasti dengan elektrofil, gitu ya. Nah, nukleofil berarti bereaksi dengan elektrofil. Sekarang pertanyaannya, siapa toh elektrofilnya? Ya dari sini kan. Kalau ini senyawa ini udah jadi nukleofil, reaktan yang sebelah kanan jadi nukleofil, sebentar. Reaktan sebelah kanan jadi nukleofil, maka yang sebelah kiri lah yang pastinya jadi elektrofil, ya. Nah, siapa yang jadi elektrofil dari sebelah kiri? Coba kamu lihat di sini. Oh, itu kan apa tuh? Elektronegativitas kan? Oh adalah elektron atom yang memiliki sifat elektronegativitas, sehingga dia punya parsial negatif. Dia bisa menarik bisa menarik elektron, sehingga C menjadi apa? Parsial positif. Ya kan, kemarin saya pernah bilang ya, kalau di karbonil atau asam karboksilat itu kan ada kayak gini. Nah, yang namanya elektrofil itu ya di sini ya, sudah saya tulis, sudah ada di sini sebetulnya. Yang namanya elektrofil itu adalah yang ini loh, yang C karbonil itu. Elektrofil itu adalah atom atau gugus yang kekurangan elektron. Artinya apa? Dia bisa bermuatan positif total ya, positif total atau parsial positif. Itu adalah elektrofil. Simbolnya E gitu ya. Kalau nukleofil adalah atom atau gugus yang punya pasangan elektron bebas. Dan dia sifatnya adalah parsial negatif atau bermuatan negatif total. Jadi gitu ya, itu nukleofil, elektrofil yang itu. Oke, nah ketika dia dua senyawa itu dicampur, mereka akan bereaksi. Tuh. Bagaimana nanti reaksinya? Gitu kan. Nah, ini sudah ada definisinya ya. Kalau mau lengkap bisa dilihat di sini. Tadi saya bilang apa? Nukleofil itu adalah yang bermuatan negatif ya, punya PEB tapi ya jelas bermuatan negatif, atau dia netral. Misalnya, contohnya netral tapi kok bisa, tadi kan saya bilang parsial negatif ya. Gini, kita kan punya NH3 nih, contoh NH3 ya. NH3 itu kan punya PEB, ya kan. Kalau kita jabarkan strukturnya kan seperti ini. Nah, NH3 itu punya PEB, tapi kalian jangan lupa, ini muatannya itu nggak balance sebetulnya, ada parsialnya. Kenapa? Karena N itu elektronegativitas kayak O, jadi dia punya parsial negatif nanti. Kemudian yang H ya yang positif-positif, sehingga N ini bisa jadi nukleofil. Karena apa? Dia punya parsial negatif. Jadi netral, tapi atomnya sendiri punya muatan parsial negatif. Contoh yang lain, ini OH ya. Kalau OH udah jelas nih. OH kan jelas negatif ya. OH di sini dia udah negatif. Ini ion. Jadi dia jelas-jelas udah negatif, punya PEB. Cl juga gitu. Cl juga punya PEB. Bahkan dia punya 4 pasang PEB dan dia muatannya negatif. Jadi yang seperti ini, entah dia nanti negatif, entah dia netral gitu ya. Kalau ada PEB dan dia itu cenderungnya parsial negatif, maka itu adalah nukleofil. Apa nukleofil artinya?
sesuatu gugus atau atom yang kaya elektron deh. Ya, kaya elektron. Oke. Nah, karena dia kaya elektron, maka si spesies ini bisa memberikan pasangan elektronnya kepada elektrofil. Gitu. Ya, dia bisa donor karena memang punya lebih, ya mau diberikan gitu ya. Sedangkan kalau elektrofil itu adalah yang miskin elektron, dia tidak punya elektron, kekurangan, maka maunya menerima. Gitu ya. Apa saja atom-atom atau gugus yang sifat nukleofil, elektrofil, yaitu tadi yang bermuatan positif, pasti bermuatan positif, udah jelas ya, positif, nggak punya PEB gitu. Kemudian di contoh yang kedua kita punya HX. HX ini apa yang dimaksud positif yang mana? Ya hanya ini loh. Nah, hanya ini netral, dia netral, tapi dia bermuatan parsial positif. Hanya. Kemudian yang terakhir contoh yang ketiga adalah senyawa karbonil. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa itu senyawa karbonil? Ya itu tadi RCOE, sesuatu gitu ya, nggak usah dikasih atomnya. Nah, senyawa-senyawa yang punya karbonil. Kenapa? Karena O-nya itu adalah parsial negatif, C-nya adalah mana ini pensil saya, parsial positif. Nah, yang dilihat elektrofilnya adalah yang C karbonilnya, bukan O-nya ya. Kurang lebih seperti itu adalah nukleofil dan elektrofil. Miskin elektron dan nanti bisa bereaksi dengan nukleofil. Begitu. Oke. Nah, sekarang karena kamu sudah tahu nih nukleofil apa, elektrofil apa, kemudian tadi sudah tahu definisinya reaksi seperti apa, sekarang kita ke mekanisme. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi gini, tadi kan sudah tahu ya nukleofil yang mana, elektrofil yang mana. Sekarang lihat langsung ke reaksi aja. Ini contohnya adalah nukleofil yang bermuatan ya. Ini dia punya muatan. Atau bisa juga adalah ini nukleofil yang netral tapi dia parsialnya negatif. Jadi bisa dua jenis. Antara dia yang negatif full atau parsial negatif. Anda, tugasmu ketika mekanisme itu menentukan pertama kali yang harus kalian lakukan adalah dua hal itu harus kamu identifikasi. Yang mana yang nukleofil, yang mana yang elektrofil, itu harus kamu sudah katam ya ibaratnya. Sudah bisa membedakan mana yang A itu yang mana, B itu yang mana. Nah, sekarang kan ini udah jelas kan ada tulisannya. Sekarang yang elektrofil yang mana? Yang ini kan, yang C tadi yang saya bilang ya, ini yang positif. Jadi arah mekanisme reaksi itu selalu dari yang kaya memberikan ke yang miskin gitu kan. Ya kayak konsepnya kehidupan gitu. Jadi yang sudah kaya memberikan ke yang miskin. Apa kaya apa? Elektron yang kaya. Siapa yang kaya elektron? Nukleofil. Jadi panah reaksi itu jangan kebalik. Jadi selalu dimulai dari sini, kemudian arah panahnya itu ke arah nah, dari sini siapa yang mau diberikan pasangan elektron diberikan ke C yang kekurangan tadi. Nah, sudah diberikan nih. Oke, kita berikan. Kemudian loh, kamu harus ingat C itu tangannya berapa? 4 kan harusnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini C sudah 4 tangannya kan. 1 2 3 4 ya kan. Ketambahan ikatan oleh si NU. Jadi dia jadi 5. Tapi kan nggak mau kalau 5. Maka harus ada yang dibuang 1. Siapa? Ikatan rangkapnya diputus. Jadi ketika nukleofil masuk, itu ikatan rangkap ini putus. Gitu ya. Dia ikatan rangkap putus, masuk ke O PEB-nya. Nah, sekarang produknya seperti intermediatenya seperti ini. R itu masih ada ya, ada R. Kemudian ada Y, masih ada Y. Nah, NU sudah masuk nih jadi ikatan baru di sini. Kemudian O-nya sekarang bermuatan negatif. Nah, apakah ini sudah jadi produk? Belum. Kenapa? Karena kalau kamu lihat dari strukturnya, ini masih negatif muatannya. Netral nggak? Nggak netral. Kalau saya kemarin bilang ya, senyawa yang tidak netral, yang masih bermuatan, itu kecenderungannya tidak stabil. Kita ini menginginkan produk yang stabil.
Lah, kalau ini nggak stabil, lah balik lagi ke kiri nanti, gitu ya. Jangan ini sampai ini balik lagi ke kiri. Kita maunya kan jadi produk. Maka si senyawa yang tidak stabil ini dinamai adalah intermediate. Bukan produk, bukan reaktan. Dia adalah suatu spesies di tengah-tengah yang dia nanti bisa jadi produk, bisa jadi reaktan lagi. Namanya intermediate. Tidak bisa diisolasi, tidak bisa diambil karena sangat tidak stabil. Nah, bagaimana dia bisa jadi produk? Ini harus dinetralkan. Nah, caranya gimana? Oh, itu kan punya PEB nih. Dia itu bisa balik lagi netral kalau PEB-nya diberikan lagi ke C. Ya. PEB-nya sih yang tadi dikeluarkan ya, ikatan rangkap ini keluar, ini jadi harus masuk lagi. Biar apa? Oksigennya netral. Nah, kalau ini masuk lagi, C kan nggak mau, tangannya ada 5 nanti. Siapa yang harus dibuang sekarang? Karena ternyata itu nggak mau pergi. Yang dibuang siapa? Y. Nah, NU masuk, ikatan rangkapnya putus, terus masuk lagi jadi ikatan rangkap, tapi sekarang gantian Y yang keluar. Jadi ini mekanismenya cuman seperti ini deh, dua ini. Yang pertama adalah adisi nukleofil atau penyerangan nukleofil pada C karbonil ya, NU menyerang C. Yang kedua, eliminasi gugus pergi. Kok ada istilah baru sekarang, gugus pergi. Gugus pergi itu sesuai dengan namanya, gugus atau atom yang pergi dari senyawa keluar, gitu ya. Jadi ini adalah gugus pergi, ya, karena dia keluar dari si struktur itu. Jadi ada dua step mekanisme utamanya, ada dua jenis ini, ya. Sekali lagi ini adalah penyerangan atau nucleophilic attack, gitu ya bahasa istilahnya, nucleophilic attack. Yang di sini adalah elimination of living group, ya. Nah, eliminasi gugus pergi, akhirnya jadilah suatu produk. Ini sudah terjadi yang namanya substitusi. Pergantian gugusnya sudah jadi, yaitu Y diganti oleh NU. Begitu. Ya, jadi mekanismenya hanya dua step itu. Ini nanti digunakan untuk semua turunan tadi. Ada asam karboksilat, amida, ada halida asam, ada ester dan lain sebagainya tadi, semuanya mengalami reaksi ini. Gitu ya. Nah, sekarang yang harus kita tahu bagaimana reaktivitasnya. Ada 3 jenis reaktivitas. Jadi gini, reaktivitas itu kan bagaimana si senyawa itu bisa bereaksi dengan baik, gitu ya. Semakin tinggi reaktivitasnya, maka reaksinya semakin berjalan, maka produknya semakin terbentuk. Itu namanya reaktivitas. Dari reaksi ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu pada senyawa ini itu ada yang namanya asil tadi, kemudian juga ada yang namanya gugus pergi, kemudian kita juga butuh ini nukleofil. Jadi ada 3 spesies atau gugus, gitu ya, yang harus kita lihat bagaimana dia efeknya atau trennya. Ada 3 gugus yang akan mempengaruhi reaksi atau reaktivitas. Yang pertama asilnya, gugus perginya, yang ketiga adalah nukleofil. Ketiga-tiganya ini akan mempengaruhi reaksi. Kalau 3 jenis gugus ini itu tidak baik atau lemah, maka dia nanti reaksi nggak akan berjalan, gitu. Nah, kita mulai dari ke gugus pergi dulu. Jadi yang namanya juga reaksi gugus pergi, dia harus pergi kan, perginya juga harus baik, dia harus baik, namanya gugus pergi yang baik. Kapan gugus pergi ini baik, gitu ya, adalah ketika si Y ini stabil. Kalau Y negatif ini stabil, dalam bentuk negatif ini stabil, maka ini namanya gugus pergi yang baik. Nah, yaitu kalau disebut gugus pergi yang baik, dia harus pergi dengan keadaan stabil. Nah, kapan gugus pergi ini baik? Kapan sih dia ini stabil? Kalau dia adalah suatu basa lemah.
Oke. Kalau Y negatif itu basa lemah, maka dia stabil dan gugus perginya baik. Contoh nih. Ada contoh ya, ini nih tapi kertas PPT saya full ya. Sebentar. Di sini aja. R, misalnya gini. RCO kita punya OH ya, asam karboksila, dia bereaksi dengan nukleofil. Kemudian nanti ada RCO NU gitu kan, NU-nya masuk, kemudian ada OH- keluar gitu ya. Versus di mana ini saya gambarnya? Di sini aja. RCO, kemudian kita punya OH2 positif. Contoh ya, ini hanya contoh. Kemudian ada NU seperti ini. Nanti produknya adalah RC double bond ONU kan, ditukar ya. Kemudian yang keluar apa? H2O. Ya. Nah, kamu perhatikan aja gugus perginya sekarang. Gugus perginya yang mana ini? OH- kan? Ini gugus pergi, kemudian ini juga gugus pergi. Itu. Nah, dari kedua molekul tersebut, siapa yang basa lemah? H2O toh? OH- basa apa tadi? Basa kuat ya. OH- basa kuat. Kemudian H2O itu kan bukan basa, sebetulnya kan netral, tapi kalau kita bisa sebut basa, dia basa lemah. Nah, jadi siapa reaksi mana yang lebih baik? Reaksi yang ini, yang bawah, yang ada OH2-nya ini, H2O-nya ini. Kenapa kok dia basa lemah dikatakan stabil? Lihatlah. Itu semuanya netral nggak? Iya. Iya kan? H2O netral, RCO double bond NO netral. Dua-duanya sudah stabil. Kalau OH- karena dia masih negatif, dia masih basa kuat, ini mau ngapain toh? Ini mau mencari sesuatu, ini nggak stabil, sehingga nanti dia malah bereaksi lagi dengan C, terus NO-nya gantian lepas, akhirnya balik lagi ke reaktan. Ya, jadi kalau Y-nya itu negatif nanti jadi basa kuat, maka dia nanti tidak stabil, sehingga reaksinya jelek. Itu adalah gugus pergi. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Ini saya mau ngomongin contoh yang paling bawah ini ya. Saya ngomongin contoh yang ada di sini nih. Oke, sekarang kita lihat nih satu-satu ya. Nah, ini adalah tabel contoh-contoh gugus pergi. Tadi kan saya bilang kalau turunan asam karboksilat itu ada yang diganti halogen. Nah, kalau halogen ini dilihat deh, ada I, ada Br, ada Cl, ada H2O, macam-macam. Ada F, F-nya di sini ya. H2O bukan halogen. Jadi ada F, Cl, Br, I. Ini tabel yang sebelah kiri adalah good living group. Gugus pergi yang baik. Oke. Kenapa? Jadi ini semakin ke atas ya, semakin ke atas, ini gugus perginya semakin baik. Oke. Kenapa kok bisa gitu? Dilihat dari angka pKa. Ya udah, saya nggak akan bahas ya. Itu tadi kan karena bahasa kan ada pKa PKB-nya gitu ya. Jadi kamu tahu aja bahwa semakin ke atas ya, angka ini itu semakin baik. Kemudian F dan teman-temannya ke bawah itu adalah poor living group. Poor living group itu adalah living group gugus pergi yang buruk. Ini buruk, ini lebih baik gitu ya. Nah, ini juga trennya gitu, dari bawah ke atas. Seperti itu, ini lebih baik gitu ya. Tapi lebih baik ya tetap jelek. Ini paling jelek ini, paling buruk itu adalah yang ini. Paling buruk itu yang paling bawah ini ya. Nah, jadi khusus yang saya kotaki warna merah ini, I dan BR, ini tuh gugus perginya sangat baik. Sangat luar biasa baik. Kenapa? Karena atomnya ukurannya besar. Dan dia ukurannya besar, dia mau copot dengan mudah, lepas. Sehingga dia gugus pergi yang baik. Tapi ada tapinya, saking baiknya si gugus pergi tadi,
senyawa ini, kedua senyawa ini ya, yang ada I dan BR-nya itu, kedua senyawa ini bahkan tidak tersedia dengan mudah. Kenapa? Karena kalau orang punya senyawa seperti ini, nggak diapa-apain aja, itu ini udah lepas. Tanpa kita harus melakukan reaksi substitusi asil nukleofilik, ini itu udah lepas. Nggak usah dikasih nukleofil pun, ini udah lepas, gitu ya. Jadi BR dan I ini sangat baik, tapi justru karena sangat baik, kita malah nggak bisa menggunakan itu sebagai reaktan. Karena sebagai reaktan, dia udah lepas duluan. Tanpa dikasih nukleofil, itu senyawa udah lepas, gitu ya. Jadi malah nggak terlalu, nggak terlalu applicable atau tidak terlalu bermanfaat jadinya, gitu. Karena ya namanya sesuatu yang over itu biasanya malah nggak bagus, gitu ya. Sehingga yang dipakai untuk halida asam itu biasanya halogennya adalah Cl. Hanya Cl saja. Loh Bu, F gimana? Lah coba kamu lihat, F di sini masuk di grup yang buruk, ya. Jadi F itu termasuk halogen yang buruk untuk gugus pergi, gitu. Jadi biasanya di dalam contoh-contoh senyawa atau soal-soal itu halida asam yang muncul adalah cuma Cl aja, lain-lainnya enggak. Gitu ya. Kemudian posisi yang lain, misalnya nih, ester ada di sini. Ini ester ya, ini ester. Terus ini amida. Ini aldehid. Keton. Ini aldehida. Ini keton terakhir. Nah, coba dilihat aldehid dan keton posisinya kan di bawah tuh ini. Ini saking jeleknya, kedua senyawa ini tidak mengalami reaksi sama sekali. Ya, ini sama sekali tidak mengalami reaksi nukleofilik asil substitution atau substitusi asil nukleofilik, sama sekali tidak bereaksi. Maka dari itu, ketika kalian kemarin belajar aldehid dan keton dengan Burit Maleni, itu aldehid keton tidak ada yang namanya mengalami reaksi substitusi asil nukleofilik. Karena apa? H negatif ini dan R negatif ini itu gugus pergi yang sangat-sangat buruk. Dia nggak mau lepas, jadi nggak ada mekanisme substitusi, itu nggak ada, gitu ya. Nah, kemudian Bu, lah ini gimana yang amida? Coba dilihat angkanya, ini kan 38, ini 35 ya. Ini juga sangat kecil ini ya, sangat kecil untuk mengalami reaksi itu sangat susah, gitu ya. Ini juga susah, gitu. Oke. Jadi itu tadi ya, antara halogen dan lain sebagainya tadi. Kalau mau dirangkum jadikan satu bagan, maka jadi seperti ini urutannya. Klorida asam itu yang paling reaktif, ya, ini yang paling reaktif. Kemudian diikuti oleh anhidrida, diikuti ester, diikuti asam karboksilat. Yang paling tidak reaktif adalah amida. Di belakangnya itu ada aldehid, ada keton, tapi ini tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena ini tidak relevan, sama sekali tidak reaktif, gitu ya. Amida itu masih bisa dipaksa, ini bisa dipaksa. Dengan kondisi tertentu ini masih bisa dipaksa untuk bereaksi, tapi aldehid dan keton sama sekali nggak bisa, gitu. Sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam bagan. Oke. Ini ketika kita merangkum dari sisi gugus pergi. Jadi kita hanya melihat dari sisi gugus perginya saja. Tadi saya bilang apa? Ada 3 jenis ya, gugus pergi. Kemudian yang kedua adalah asil. Sekarang kita ke asil. Apa sih efeknya asil terhadap reaktivitas reaksi tersebut? Nah, contohnya si asil ini ya, ada faktor sterik ternyata ya kalau di asil. Faktor sterik dari mana? Dari R-nya ini. Nah, gimana ini? Kalau misalnya nih contoh ya, ini C-nya cuma 1. C-nya di sini cuma 1. Ini ada 2, C dan R. Di sini ada 3. Ya kan? Kemudian paling kiri ada 4. Nah, coba bayangkan deh. Semakin banyak C-nya, semakin besar alkilnya kan? Jadi ini kan semakin besar nih. Ini nanti semakin besar, ini nanti semakin banyak, ini semakin besar. Padahal kamu itu kan mau masukkan NU ya tadi ya. NU kan mau masuk ke sini. Bisa nggak kira-kira? Enggak.
nggak bisa mau lewat mana, itu udah penuh banget gitu ya. Jadi semakin besar R-nya, semakin lebar, semakin kompleks atom-atom yang ada di R, itu NU nggak mau masuk gitu ya, sterik, kena efek sterik. Jadi reaktivitasnya kecil. Nah, maka jalannya reaktivitas itu ini yang paling baik, ini yang paling buruk. Begitu. Ya. Itu dari sisi sterik. Oke. Sekarang ada satu lagi nih, hasil itu dari kita lihat dari induksi yang kita bahas kemarin deh. Tadi kan gini, ada R, ada C, ada O, ada sesuatu gitu ya, ada Y gitu. Nah, ini kan mau bereaksi dengan nukleofil yang dimana dia itu kan negatif. Kita mau apa? Atau sebetulnya C-nya kan harusnya positif ya, C parsial positif. Gimana caranya biar si C ini bisa cepat bereaksi dengan NO? Maka C itu kan Semakin harus positif. semakin positif kan. Semakin C itu semakin positif, NU akan semakin suka, semakin seneng gitu kan, bisa masuk dengan mudah. Jadi efek induksi yang seperti apa yang bisa menyebabkan C ini semakin positif? Berarti butuh apa? EWG gitu ya, butuh EWG. Jadi kalau misalnya nih, kita R aja udah induksi kan sebetulnya. Nah, Y-nya kan ini kan ke arah sana nih nanti. Gitu kan. Sedangkan R itu kan alkil. Ke arah sana juga. Jadi kalau R-nya, sebentar. Ini gambarnya saya di mana ini enaknya ya? Kalau R-nya itu semakin banyak, C, 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 tadi ya, selain sterik, dia itu secara induksi, dia juga semakin induksi ke sana kan. Semakin induksi ke sana. Jadi si C ini semakin tidak positif. Maka ketika NU mau masuk ke sana, nggak mau gitu ya. NU mau masuk ke siapa namanya? Ke C, ini tidak terjadi, kena susah. Yang satu efek sterik, yang kedua induksi pendonor elektron ya, induksi pendonor elektron ini, EDG ini semakin meningkat. Sehingga C semakin tidak ready, C yang karbonil semakin tidak ready untuk diserang oleh NO. Begitu. Jadi itu efek faktor induksi pada asil atau R. Nah, kalau misalnya nih saya punya katakanlah sebentar. Contoh. Saya misalnya punya CH3, C Cl, kemudian di sini ada C di sini ada CH2, C double bond O, di sini Y gitu ya. Versus CH3, CH2, CH2 double bond Y. Nah, kira-kira lebih reaktif yang mana kalau ketemu NO? Yang atas apa yang bawah, Dek? Coba, ada yang bisa jawab lewat chat atau lewat lisan langsung? Yang bawah. Yang atas apa yang bawah? Lebih reaktif yang mana? Yang mana? Tas. Yang atas, ya betul ya. Udah pinter semua loh ini. Udah bener ya jawabannya. Amin gitu ya. Jadi benar ya. Jadi karena ini ditarik ke Cl, sedangkan ini semuanya donor, ya sehingga apa? Ini lebih positif si C yang ada di sini sehingga lebih parsial positif daripada yang ada di bawah sehingga lebih reaktif gitu. Gitu bisa ya? Itu contoh aja. Yang oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kita rangkum
dari kita mempertimbangkan hanya berdasarkan asam karboksilat dan turunannya saja tanpa mempertimbangkan nukleofil ya. Yang kita lihat hanya benar-benar dari R, C, double bond O, Y saja. Entah dia gugus perginya, entah asilnya gitu ya. Atau alkilnya maksud saya. Maka bisa dirangkum ke bagian seperti ini deh. Jadi ada yang namanya klorida asam itu paling tinggi ya, ini adalah kingnya gitu ya, paling tinggi. Kemudian kita turun ke anhidrida asam, turun menjadi ester, asam karboksilat, dan amida. Ini cara bacanya gimana toh? Kan gini, suatu senyawa kalau sangat reaktif, itu kan sangat banyak bisa mengalami reaksi. Sangat banyak bisa mengalami reaksi, maka produknya itu juga banyak macam-macam. Jadi yang klorida asam, ya bacanya begini. Klorida asam itu bisa mengalami reaksi berubah jadi anhidrida. Bisa mengalami reaksi klorida asam ini kemudian berubah jadi ester. Dia juga bisa berubah jadi asam karboksilat, klorida asam juga bisa berubah jadi amida. Sedangkan anhidrida asam, ya kita lihat ke contoh yang kedua bawahnya ini. Senyawa yang di bawahnya ini anhidrida asam itu hanya bisa berubah jadi ester, asam karboksilat, dan amida saja. Dia bisa naik nggak bisa. Kan kurang reaktif daripada klorida asam. Jadi kita ini berubah ke bawah gitu ya, nggak bisa naik. Anhidrida bisanya ke bawah. Ester juga gitu. Ester bisanya menjadi asam karboksilat dan amida. Asam karboksilat bisanya jadi amida aja. Amida gimana nih amida? Bisa naik nggak? Nggak bisa. Nah terus nanti gimana nih reaksinya? Ada ya khusus nanti, ada yang unik nih di amida. Tapi ini minggu depan saya jelaskan minggu depan. Oke, jadi begitu ya. Ini dan konsep ini kamu harus pahami dan kalau perlu diingat ini. Jadi klorida asam itu paling tinggi. Kenapa kok paling tinggi? Ini tadi ya ada Cl, ada halogen di sini. Kenapa sih kok paling tinggi ada halogen? Ingat, gugus perginya halogen paling baik dibandingkan yang lain. Kemudian, kok ini ada anhidrida asam. Coba kamu lihat deh. Ini kan atom O, gitu ya. Jadi dari halogen dulu, kemudian ke atom O. Kok kemudian ada atom O yang anhidrida dulu? Ya ini hubungannya dengan elektronegativitas dan lain sebagainya, induksi tadi yang saya bahas ya. OS juga seperti itu. Oke, ya. Baik. Kemudian yang terakhir amida. Gitu ya, karena atomnya atom N. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dari hasilnya atau dari asam karboksilat turunannya itu. Nah, yang terakhir untuk kita pertimbangkan itu adalah dari sisi nukleofilnya, karena reaksi itu kan nggak bisa jalan cuma dari satu senyawa. Kita harus pertimbangkan dua jenis. RCU ini elektrofilnya sudah, sekarang kita ke nukleofil gimana? Nah, jadi ini nukleofil ya. Kalau nukleofil ya, nukleofil ada 4 jenis ini di sini. Nukleofil yang punya atom oksigen, nukleofil yang punya nitrogen, halogen, atau dia nanti hidrida. Oke, satu-satu dulu. Dari oksigen nukleofil ini yang paling kuat itu adalah OH negatif. Oke, ini jangan kebolak-balik dengan gugus pergi ya. Nukleofil itu mau masuk. Kalau gugus pergi yang tadi yang saya bilang OH itu tadi adalah nanti byproduct ya. Ini mau masuk. Jadi dia itu nukleofil yang baik itu yang bersifat basa kuat. Kebalikannya, gugus pergi. Gugus pergi harus bersifat basa lemah. Kalau gugus nukleofil harus bersifat basa kuat. Ya. Karena dia mau ngapain toh? Dia mau bereaksi gitu. Nah, untuk nitrogen kira-kira siapa ini? Ini amonia. Ini amina primer, ini amina sekunder. Dari ketiga ini siapa yang paling kuat kira-kira? Ada yang bisa? Amonia. Amonia, Bu. Bukan. Amina sekunder. Kenapa? Gini. Basa Lewis kuat. Basa Lewis itu apa sih artinya?
mau mendonorkan, betul, mau mendonorkan pasangan elektron bebasnya kan. Sekarang kita gambarkan gini ya, NH3 amonia, PEB-nya ada di sini, ya kan. Kalau primer ada alkil 1, ada H1, ada H1 lagi, ini primer. Kemudian satu lagi saya gambar di bawah, N, ada R, ada R, ada H. Pak tahu ini perbedaannya? R-nya kan? Ya enggak? Di sini kan H semua ini ya, di amonia H semua, di R, di primer ada 1 R, di amina sekunder ada 2. R itu EDG atau EDG? EDG. EDG dong. EDG ya, EDG kan. Sehingga ngapain toh? Dia mau mendonorkan kan Ya. secara induksi. Di sini ada berapa? Ada 2. Oh, Jadi semakin R ini positif. semakin diberikan, semakin merasakan kekayaan elektron. Tadi mau ngapain? Nukleofil itu harus kaya elektron. Karena ada disupport, didukung oleh gugus alkil kanan kiri semakin banyak, maka dia semakin, nukleofil semakin kuat, dia semakin bersifat basa Lewis, semakin mau PEB-nya untuk didonorkan. Sehingga dari NN ini yang paling kuat adalah amina sekunder. Oke, kemudian kalau dari halogen siapa nih kira-kira? FCl BRI, siapa yang dari halogen yang paling kuat? F. Iya, betul, F ya. Kenapa? Karena elektronegativitasnya paling tinggi. Ya, elektronegativitas paling tinggi. En itu elektronegativitas ya, saya singkat En. Paling tinggi. Jadi yang paling besar kuat adalah F. Betul. Kemudian hidrida. Nah, ini unik deh. Ini unik ya. Atom H itu kan kecenderungannya positif ya. Tapi ini bisa dipaksa, dia itu punya PEB. Nanti namanya jadi ion hidrida. Hidrida. Dan ini sebagai nukleofil sangat kuat. Kenapa? Karena H itu secara alami nggak mau negatif. Karena dia dipaksa jadi negatif, maka dia pengen segera agar si negatif ini dihilangkan gitu. Jadi dia sangat reaktif gitu. Kalau udah ada H hidrida ini udah luar biasa, reaksinya cepet banget. Gitu ya. Jadi itu nukleofil. Trennya seperti itu. Gak jelas. Nah, kalau dalam satu golongan ini kan tadi saya membedakan nukleofil antar atomnya ya, sama-sama O, sama-sama N, sama-sama halogen gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara tiap atom itu gitu, maka kita bisa lihat dari gini deh, dari satu tabel periodik itu kan kalau dalam satu periode ya, ini dalam satu periode F ke C N O S. Ini semakin ke kiri itu basanya kuat ya, semakin basah. Ya. Semakin basah sehingga semakin ke kiri nukleofilitas yang semakin tinggi. Contoh, tadi kan kamu bilang kalau F itu adalah kuat bu, gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih kuat lagi. Apa itu? CH3 ini. NH2. CH3 itu sama konsepnya kayak hidrida tadi. C itu kan biasanya positif ya, tapi ini dipaksa punya PEB. Nggak mau, aslinya tuh nggak mau gitu ya, dia dipaksa punya PEB, akhirnya mau diberikan. Jadi ini dari F, OH, kemudian kita punya NH2 gitu, sehingga semakin ke sana nukleofilisitasnya semakin baik. Oke. Perkecualian satu hal ya, perkecualiannya ada satu terkait sterik. Kalau ini contoh nih, kita punya struktur seperti ini ya, ini basanya kuat, struktur ini basanya sangat kuat, tetapi Transfer dong pula. ketika saya bilang semakin basanya kuat, semakin nukleofilnya kuat. Tetapi nih kasusnya adalah kalau dia ternyata sangat sterik, seperti struktur tersebut ini sangat sterik, maka dia malah nggak jadi nukleofilik. Ini nukleofiliknya lemah karena sterik.
Ya, coba dibayangkan. Ini kita punya R, C, double bond O, Y gitu ya. Kemudian NU-nya mau masuk, tapi NU-nya ternyata besar banget gitu. Mau masuk ke sini, mau nggak kira-kira? Nggak mau, karena itu udah sempit gitu ya. Apalagi kalau misalnya di sini kita punya C macem-macem misalnya gitu. Makin nggak mau lagi gitu ya. Jadi walaupun basanya basa kuat, kalau dia steric, maka reaksi itu tidak jalan. Gitu ya, intinya gitu maksudnya di sini. Oke. Nah, kita ke contoh kasus ya. Kita ke contoh kasus sekarang. Nah, ini adalah sintesis apa ini? Sintesis apa ini? Ini sintesis paracetamol, Dek. Besok kalian ketemu ini di P3, praktikum P3 kimia organik ya. Anda akan ketemu sintesis paracetamol di P3. Nah, ini kita bahas sekarang nih. Udah materinya udah keluar duluan ya. Jadi besok kalian bisa gunakan untuk bikin laporan praktikum tuh. Acetaminophen itu kan nama IUPAC-nya ya, nama strukturnya, nama bahan aktifnya, tapi nama dagangnya adalah paracetamol gitu. Pertanyaan saya adalah, ini kan ada dua nih, ada dua bahan ya, ada dua reaktan, ada yang parahidroksianilin, reaktan sebelah kiri, kemudian kita punya reaktan sebelah kanan adalah asetik anhidrit. Oke. Yang Anda harus tentukan, tadi kan saya bilang apa? Kita harus menentukan mana yang nukleofil, mana yang elektrofil. Nah, siapa dari kedua reaktan tersebut, yang kiri dan yang kanan, yang akan menjadi elektrofil? Itu dulu pertanyaan saya. Siapa yang akan jadi elektrofil nih? Elektrofilnya yang mana? Reaktan kiri apa reaktan? Oke, betul, baik. Betul, baik, terima kasih. Yang kanan ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya lagi, oke benar ya, dari reaktan yang kanan, reaktan kanan. Asetik anhidrit atau anhidrida asetat. Asetat. Nah, dari senyawa kanan tersebut, atom apa ya yang akan menjadi elektrofil? Nih kita lihat sebentar, sebelum kamu jawab. Kita punya berapa atom tuh nih? Kita lihat yang C ya. Ada yang C hitam, CH3 hitam, C karbonil hitam, O hijau, ada C karbonil hijau, ada CH3 yang hijau. Siapa yang jadi elektrofil? Hijau. C karbonil hitam. C karbonil hitam. Yang lain? Kalau yang hijau nggak bisa deh. Bisa nggak? Hijau dong. Lah emang lihatnya cuci kok kalau ada men. Iya. Karena oleh. Betul. Berarti Bisa lemnya juga Pak ya. Budi Jadi apa bagi. jawabannya C karbonil? Apakah dia mau yang hitam atau yang kiri? Kenapa? Karena ini simetris. Kalau di reaksi ini siapa nanti yang jadi karbonilnya ternyata yang hitam, betul ya, yang ini yang hitam gitu. Jadi yang jadi elektrofil adalah yang ini gitu. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang, oke udah ketemu elektrofilnya. Sekarang siapa yang menjadi nukleofil? NH2. Hidroksianilin, tepatnya atom nitrogennya. Kayak THR hilang tak ada ya. Oke, Chandra ya. Chandra bilang hidroksianilin. Sudah jelas kalau yang di sini sudah jadi elektrofil pasti di sini nukleofil gitu. Nah, sekarang kenapa kok yang NH2 deh? Ini NH2 ini Jibone delok elektrofil. blegeren antara mata jiboh karo kowe lah. Omahe manggone ning Perumnas. Karena dia punya KPIP, Bu. Betul, punya PEP ya. aja NH2 sombong-sombong. punya PEP, tapi OH punya PEP enggak? Kowe wis siaran duwe. Sombong piye? Kowe Punya juga Ibu, tapi bersifat jen sebagai duwe niku apa? Dik modal lho liyane kok ora duwe apa-apa. Yes, betul banget kan. Jadi gini deh, dua-duanya punya PEP ya. Dua-duanya bersifat parsial negatif. Di sini juga parsial negatif. Tetapi kamu jangan lupa, OH itu kalau kamu lihat di sini tadi, posisinya di mana tuh? NH2. Di sini ada OH, lebih kuat yang mana?
NH2 kan sebagai nukleofil. Mak 12 Kenapa toh? lainnya. Karena dia Tang satu kan. Harus kayak Tang loro iki wis sak jam. 100 menit pokoknya. Sak jam itu 60 menit. Ora ono hidroid tarik ya nggak mau ngasih gitu ya. Karena lebih lewat ke negatif. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jawabannya siapa yang Mau nyeter kene nggone mak NH2 ya. pada reaktan Ngene lho lho numpak motor lho lho. Sing ingetno ndara jai ku numpak motor kemenyek ndara ngono. Nah, kalau kamu lihat strukturnya kan Ah, juga kalau sama. bisa. Ini kan yang berikatan dengan karbonil kan N-nya ya. N ini berikatan dengan karbonil. Jadi ini adalah nukleofilnya, yang ini adalah hasil dari elektrofilnya. Gitu. Oke, Nah, Bu. udah bisa. Habis sejane. Oke, kita masuk ke Aja ngemelain awan sesuk badhe. saya masih punya waktu setengah jam lebih ya, masih lama. Baik, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk detail ke halida asam? Pertama nanti halida asam yang saya jelaskan dulu. Aman? Sudah? Nggak ada? Oke. Ya. Lo gak iso. Kita punya bagian seperti ini. Kita akan mulai dari yang paling atas dulu ya. Untuk mengalami reaksi ke bawah ini dari klorida asam dulu. Kalau cukup nanti kita lanjutkan ke anhidrida asam. Kalau nggak cukup kita lanjutkan ke depan. Oke, kita ke halida asam dulu. Ya. Nah, jadi halida asam tadi yang saya ceritakan bahwa dia itu adalah yang paling reaktif. Nah, tapi ingat sekali lagi biasanya jangan heran ya, kenapa kok selalu pakai atom Cl? Kenapa kok selalu pakai atom Cl? Karena tadi saya sudah bilang bahwa Br atau I itu cenderung terlalu gugus perginya terlalu baik, sedangkan F itu malah gugus perginya buruk. Jadi yang middle, yang di tengah-tengah dan paling ideal itu adalah Cl. Reaksi umumnya seperti apa? Ya ini sama aja ya, Cl nanti diganti Nu. Ini kebetulan Nu-nya adalah Nu netral, di mana dia nanti adalah parsial negatif di sini ya. Jadi nanti Nu masuk, kemudian kan byproductnya HCl. Kok bisa HCl bro? Bukan Cl aja, karena di sini ada H. Nah, nanti Cl ini keluar, H-nya juga ikut keluar, sehingga yang masuk cuma Nu, gitu ya. Jadi byproductnya adalah HCl. Oke. Ayo mekanismenya. Nah, kalau melihat kayak gini pusing pasti, kok bisa gini, bisa gitu ya. Kita lihat ke mekanisme aja sekarang. Sebentar, sebelum itu kita ke sini deh. Nah, kita ke sini dulu ya. Nah, ini apa gitu ya? Tadi kan saya bilang klorida asam atau halida asam itu yang paling reaktif gitu. Sehingga reaksinya banyak banget. Nah, kita lihat nih, kita ke sini. Di sini adalah nukleofil. Jadi ini ke bawah itu nukleofil semua ya. Ini nukleofil semua. Kemudian berarti apa sih yang jadi elektrofil ya? Ini jadi elektrofil gitu. Kemudian di sini produknya ada anhidrida macam-macam begitu ya sampai bawah. Nah, yang terakhir ini ada nama reaksi juga. Oke. Saya ingin Anda melihat bahwa ada istilah-istilah lucu di sini ya, agak-agak unik. Kalau ini bahasa Indonesia adalah pembentukan anhidrida gitu. Nah, oke, kalau kamu lihat, iya karena pembentukan anhidrida dari mana? Klorida asam menghasilkan anhidrida, maka reaksinya pembentukan anhidrida. Itu saja. Sekarang kita ke yang kedua nih. Ini ada istilah baru nih, alkoholisis. Kemarin kalian kan pernah dengar istilah hidrolisis. Kemudian sekarang ada lagi aminolisis. Apa ini gitu ya? Konsepnya sama persis dengan kemarin yang saya ceritakan. Bahwa hidrolisis itu lisisnya butuh hidro. Ya. Alkoholisis lisisnya butuh alkohol. Aminolisis lisisnya itu butuh amina atau amonia. Apa tuh ini ternyata alkohol, hidro, amonia itu apa sebetulnya? Nukleofil deh. Nah, jadi ini tuh nukleofil, alkohol nukleofilnya. Kalau nukleofilnya air, maka nama reaksinya hidrolisis. Kalau nukleofilnya teman golongan amina, amonia, maka namanya aminolisis. Kemudian yang beda sendiri malah justru yang anhidrida ya, karena kita nggak ada istilahnya kalau anhidrida. Kemudian ada lagi nih reduction. Apa ini reduction?
reduksi. Sak botol kok Maka kental. nukleofilnya itu adalah dari reduktor. Jadi reduktor itu ternyata mekanisme reaksinya substitusi asil nukleofilik. Ya, tapi nama reaksinya reduksi. Mekanismenya Sak botol pitune, Mbak? substitusi asil 50 nggih. nukleofilik. Dan nukleofilnya itu dari reduktornya. Kemudian juga ada Grignard nih. Grignard reaction berarti apa? Oke, kalau ada malam- Nukleofilnya adalah kok malah gabah reagen ngoten ya? Grignard. Oke. Suwidak Waduh, ngoten Mbak, apakah ini temu harus dipon sakit Mbak. dihafalkan semuanya? Enggak, kamu pahami aja gitu ya. Lihat ini Karena aja nanti yang ini keluar. ada kalau sudah paham mekanisme, kamu tanpa menghafalkan ini produknya apa, kemudian ini Mekanisme ya itu dihafal. Anda kan paham sendiri gitu ya. Dan saya biasanya nggak akan nanyain hafalan kalau kita gitu. Oke, kita lihat satu-satu dan ini jangan merasa overwhelmed kalau terlalu Temu banyak dipon gitu ngoten ya. Mbak. Karena mekanismenya sama deh gitu ya, sama. Kita lihat satu-satu. Nah, sekarang kita ke pembentukan Wis tunggal anhidrida ya. bareng piyambak kok. Jadi apa tuh sebetulnya ini tadi deh nukleofil apa tuh ini sebetulnya? RCOO negatif apa ini? Setengah tigonan. anion karboksil. Betul, anion karboksilat. Oke. Jadi ternyata Oh. untuk mendapatkan Tapi anhidrida buat itu isinya kita butuh nukleofil yang gebek ya, berupa Mbak, anion lumayan gebek ya. karboksilat gitu ya. Nah, jadi ini reaksinya. Maka begini, kita lihat langsung ke klorida asam, karboksilat anionnya adalah sebagai nukleofil. Kok bisa, Bu? Gitu ya. Kenapa ini kok jadi nukleofil? Kita punya karbonil di Nggih sini. Mbak, nggih. Kita punya karbonil di sini. Teng niku nggih taman Kenapa bangke kok nggih. bukan karbonil yang di sini, yang di kanan ini yang jadi Tunggal elektrofil? nggih, Mbak. Kenapa kira-kira? Nah, kalah deh. Coba lihat. Ini udah Jampi punya tenan, O Mbak. negatif kan di sini? Udah jelas-jelas punya jampi tenan. suatu gugus atau Setengah atom yang puluhan, nggih, bermuatan nggih. negatif. Ya pasti itu nanti Nggih. yang bereaksi. Nggih, jangan Karena simpen dia nggih nomornya negatif, nggih. maka sifatnya dia apa? Nukleofil. Nggih. Jadi nanti akhirnya peran dia sebagai nukleofil itu lebih menang daripada Iya, peran iya, si C iya. sebagai elektrofil. Malam-malam gabah. Nah, sedangkan klorida asam karena di sini nggak ada yang bermuatan gitu ya, maka yang kita gunakan adalah ininya sebagai elektrofil. Oke, paham ya? Nah, nukleofil masuk, Cl yang keluar, maka ini adalah byproduct. Weh. Oh, ini. Rekam. Bang, Di, lu ya. gue jeruk ibu berarti pangan dingin. Duwe ya akeh jare ya. Terus sing mangan aki Jadi itu byproductnya. Kita contoh deh, ke contoh ya. Kita ke klorida asam ada anion karboksilat. Jadi ini sebagai elektrofilnya, yang di sini sebagai nukleofil. Terus kira-kira byproductnya apa ya? Cl negatif. Gitu ya. Dari mana? Dari sini keluar gitu. Kage bubu aku Oke. susu. Apa? Nyon. Kita ke mekanisme ya. Ini kan contoh reaksi nih. Anda akan lebih paham kalau kita ke mekanisme sekarang. Nah, ini mekanismenya. Jadi tadi ada dua jenis ya, ada nukleophilic attack atau penyerangan nukleofil, kemudian juga ada eliminasi gugus pergi. Jadi ada eliminasi dan ada penyerangan NO. Mulai satu persatu nih, kita lihat dari sini. Oke, kamu sekali lagi identifikasi dulu reaktan mana yang jadi nukleofil. Nah, ada negatifnya, atau kalau enggak dia punya PEB banyak. Inilah yang jadi negatif, yang ini O. O menyerang C yang elektrofilik tadi ya. O menyerang C elektrofilik. C harusnya tangannya 4, nggak mau kalau ada 5, maka ikatan rangkap yang ada di sini putus sehingga dia menjadi O negatif seperti ini yang di atas. Oke. Kemudian nah ini kan tidak stabil nih intermediate-nya ya. Tadi saya bilang intermediate ini tidak stabil, harus distabilkan dulu. Gimana caranya? Nah ini yang bagian ini apa di O, C, O, R ini Mas, adalah untuk kita nukleofil jago tadi loh, ya. Mas. O, C, O, R masuk ke sini tadi ya. Jadi ini adalah nukleofil. O ini harus distabilkan. Gimana caranya? Masuklah PEB-nya ke C lagi. Jadi ikatan rangkap seperti ini. Dit. Nah, tapi gantian yang lepas bukan nukleofil tapi Cl-nya gugus pergi. Sehingga terbentuklah byproduct. Nah, sudahnya kayak gini. Sudah, ngapa nani wakeh, Bu? Ada pertanyaan? Mungkin Anda kan agak bingung ya, agak kompleks karena ini banyak banget karbonil yang ada dua gitu ya.
Kita ke contoh aja ya. Tadi karena belum ada contohnya, Anda harus tetap belajar mencoba sendiri ya, Dek ya. Siap. Misalnya nih contoh nih, kita ke new slide aja karena nggak tepat. Bentar. Oke, Ibu kerjakan ini ya. Ini saya kerjakan ini sambil kalian pahami ya. Ini di PPT nggak ada, ini saya langsung bikin aja. Nah, jadi gimana nih? Kita Nah, iya. punya anion karboksila dan klorida asam. Siapa yang jadi nukleofil? Anionnya kan, ini nukleofil, ini elektrofilnya. Mulai ya, kita mulai dari sini. HCO negatif Berarti ini aku cara bagel malah kopur ya. punya PEB. Masih urung anu lah. Ya maksudnya Dan aku negatifnya kok gini, aku kemudian ada ya gak apa-apa aku. Nek menurutku CH3. masuk aku tak gendani kopur. Reaksi ora selalu jawab, ora dimulai gitu. dari yang kaya atau yang miskin, ya. Siapa yang kaya? O negatif ini kan kaya elektron. Masuklah ke CE karbonil yang elektrofilik tadi, dia Iya. parsial positif, C tangannya sudah 4, Iya. harus Nek dibuang PPKB 1. gurih sing penting tembunge aku ngono lah. Sehingga dia masuk ke sini. Gitu ya. Ini awalnya dia punya PEB-nya kan cuma 2 deh. Awalnya kan cuma 2. Sing penting montore ra. Sekarang dia jadi produknya nanti intermediatnya seperti ini. Cara Sebentar. kowe aku dijawab kok Saya jawab ke piro gambarnya iku. gimana ini anaknya ya. Nek komplit mati setahun. Motor Ini iku. kemudian kita Ya. punya Eh? O masih ada Kalau O, kowe ini maksudnya ada iku oksigen mang yang regane kemudian cara aku sekarang bagel sudah iku piro? ini dari nukleofil ya yang sudah berikatan Cara dengan karo kowe. C-nya sih elektrofil klorida asam, kemudian kita punya CH3, sorry, Nek di karo sini aku mang ya ada iku. O negatif. Sekarang punya O-nya punya negatif ya di atas, kemudian di sini ada CH3, jangan lupa CL-nya kamu taruh bawah Ya. sekarang. Nah, Nah, aku yang ini ya. ngono. Tangan C sudah 4 toh? Tangan C sudah 4. Ini adalah intermediate tetrahedral yang saya bilang tadi. Kok tetrahedral kenapa sih? Saya belum Motornya bahas apa ya, ya kok? tadi ya. Tetrahedral itu C tangannya 4 beda-beda gitu ya. Yang kemarin geometri Iya rong roh dari yo. KO1 itu kan ada Lah ya tetrahedral. kowe menang ayam seperti Dik. itu. Oke, nggak usah dibahas ya. Terlalu jauh. Intinya ini intermediate itu. Ah, ini masih belum stabil. Maka PEB masuklah ke sini. Oh. Nah, siapa yang dibuang biar tangannya C itu CL. cepat? CL yang dibuang pergi. Gila kamu gitu ya. Jadi produknya apa? Anhidrida C double bond O, kemudian ada O, C C double bond double O. bond O lagi. CH3. Sekarang PEB-nya yang ada di situ udah pas, ada 2. Ada CH3. Nah, CL yang keluar ini jadi byproduct. CL. CL negatif. Kenapa kok negatif? Awalnya netral jadi negatif. Lah tangannya kan sekarang ketambahan dari elektron yang ada di sini. PB ini tadi. Angel lu ya angel. Inilah Angel ya angel. anhidrida asam. Produknya kemudian ini adalah byproduct. Iya. Ini adalah produk utamanya. Gitu. Ya, oh lah iya aku piringku roh statusnya kondom ngono. Oh. Lah cara Gitu ya. cara sumur iku sanggon Dek. Iku mang Dek. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut Bu. Belum? Baik, saya lanjutkan ya. Kita ke reaksi Aku yang yo santet popor. selanjutnya. Sebentar. Iki mati pisan yo. Ya apa? Nah, kita ke sini. Alkoholisis ya, yang tadi saya bilang. Alkoholisis berarti apa reagennya? Nukleofilnya adalah alkohol. Ini alkohol. Nah, kalau kamu lihat alkohol ini apa ini? Netral apa bermuatan ini? Sing ning awan-awan ngono. Bermuatan apa netral ini? Netral. Netral ya? Iya, betul, netral ya. Jadi kan ini ada, nah kemudian kamu tentukan berarti siapa yang jadi nukleofilnya, atom apa ya? Atom O udah jelas ya. Jadi NO ini kan punya
pasangan elektron bebas yang kemudian dia akan Kenapa? bersifat parsial negatif sehingga bisa diberikan ke C yang parsial positif. Ya sudah, reaksinya jalan nih ya, kayak yang di bawah ini. Kita lihat satu-satu ini ada mekanisme. Kita lihat nih di sini. Nah, jadi ini ya alkoholnya. Oh, yang ada di sini punya PEB ini yang saya katakan tadi. PEB-nya akan menyerang C parsial positif. Kemudian ikatan rangka putus salah satu. Ini terjadilah step nucleophilic attack yang saya bilang tadi. Kemudian intermediate ini tidak stabil ya kan, masih bermuatan oksigennya. Oksigennya masih bermuatan, dikembalikan lagi ke C sehingga nanti terjadi ikatan rangkap. Nah, caranya dikembalikan lagi, Cl harus lepas sehingga terjadilah leaving group. Tapi ada tapinya. Loh, kok ini masih lanjut ya reaksinya? Tadi kan saya bilang cuma ada 2 ya, Dek. Sebentar. Stepnya kan ada 2. Oke, jadi sebetulnya substitusi asil nukleofilik itu sudah berhenti di sini. Ini adalah satu paket substitusi asil nukleofilik sudah. Loh, tapi kenapa kok ini masih ada reaksi lanjutan? Kamu lihatlah produknya. Produknya udah netral belum? Ini produknya ya. Ini udah netral belum ini? Belum, masih ada OR positif. Ini nggak netral deh. Belum stabil produk itu. Jadi kita harus ada langkah tambahan untuk menstabilkan produk. Apa? Ya kalau di sini kita lihat. Di sini kan dia O itu positif. Padahal O itu maunya kan punya 2 pasangan elektron. Jadi gini, ini kan di sini punya satu PEB, di sini ada 1 PEB diberikan ke C ya, sehingga di sini kan tinggal 1 nih. Ya, di sini tinggal 1 yang ada di tengah. Kemudian di sini masih kok kelewatan. Di sini juga masih ada mana gambarnya? 1 gitu. Kemudian kalau kamu lihat ini jadi ada 2, udah netral. Bentar, kursor saya buka aja biar kelihatan. Nah, jadi PEB ini dari O kan diberikan ke C, sehingga dia kan kekurangan ya, makanya dia positif. Kemudian kita kan di step ini baru menyelesaikan O yang negatif di atas. Oke, O negatif atas selesai nih, udah nggak bermuatan lagi. Tapi yang di sini masih positif, sehingga apa? Bagaimana caranya biar PEB ini balik lagi? Ya ini dikeluarkan, H ini harus copot. H ini harus copot, dicatatnya gimana? CL dari mana CL-nya? Ya CL-nya tadi, CL yang dari mana? CL dari sini loh, ya. CL dari sini kan lepas. CL lepas ini bisa mengambil H di sini sehingga nanti byproductnya jadi apa? HCl. HCl Ibu. asam klorida. Betul, jadi HCl ya. Maka di sini kan byproductnya itu. Nah, terbentuklah ester, byproductnya adalah asam klorida. Sedikit berbeda ya daripada anhidrida asam tadi. Kalau anhidrida asam itu tadi kan byproductnya Cl, byproductnya kan hanya Cl negatif. Sedangkan kalau ester nanti kita pakainya byproductnya adalah HCl. Gitu ya, gitu aja. Jadi ada step tambahan terakhir itu hanya untuk karena dia ingin biar produknya stabil atau netral. Istilahnya apa, nama reaksinya apa ini yang terakhir? Deprotonasi. Deprotonasi. Penghilangan proton. D itu kan hilang. Protonnya dihilangi. Itu ya, namanya deprotonasi. Oke. Itu halida alkoholisis halida asam. Kita ke hidrolisis ya. Ini sama ya, hidrolisis juga seperti itu konsepnya. Coba kita lihat satu-satu. Nah, di sini nukleofilnya siapa? Air ya, air nukleofil. Air nukleofil dia punya parsial negatif di sini.
Oke. Jadi dia nanti jadi nukleofil, kemudian akan menyerang C elektrofil, ikatan rangkapnya putus, sama kayak tadi ya ceritanya. Kemudian ini masih belum stabil sehingga O-nya masuk, Cl-nya lepas. Oke. Produknya sudah jadi tapi belum netral. Sebentar. Jadi untuk hidrolisis itu sebetulnya juga sudah selesai di sini gitu ya, substitusi asil nukleofiliknya ya cuman ini saja, tapi belum selesai produknya gitu karena masih belum netral, masih ada ini H positif ini ya, masih ada O positif, H2O positif ini. Nah Cl yang keluar melakukan deprotonasi sehingga terbentuklah asam karboksila dan HCl lagi. Nah, kurang lebih seperti itu mekanisme reaksinya. Sama ini ya, alkoholisis dengan hidrolisis itu sama caranya, seperti itu. Oke. Saya lanjutkan untuk ke aminolisis sekarang. Ini sama juga deh aminolisis ya. Coba bisa nggak ini? Ini nggak ada mekanismenya ya, nggak saya berikan mekanisme. Ini 3 jenis ini harus kamu cobain sendiri ya. Ini juga reaksi-reaksi yang contoh di sini kamu cobain sendiri, diorek-orek sendiri gitu ya, biar terbiasa tangannya. Saya akan bantu satu aja ya. Sebentar. Saya bantu satu aja, misalnya dari reaksi yang nomor 3 ini. Bentar. Oke, kita coba dari sini ya, dari yang nomor 3 aja. Kamu yang lain nanti dicobain sendiri ya di rumah ya. Nanti kalau saya cobain semuanya nggak cukup waktu. Jadi ini kita tentukan dulu. Sekarang nukleofilnya kan adalah amina amina sekunder gitu ya. Dia punya PEB, kemudian dia juga punya parsial negatif seperti itu. Oke. Nah, jadi gimana tuh ini? Kamu pecah dulu, R2NH itu apa tuh sebetulnya? Kita punya N, ada H, ya, kemudian di tangan yang lain itu ada R dan juga ada R. Nah, maka tulisannya R2. Bisa aja dikasih contoh, misalnya kita R-nya dibedakan ya, biar nggak pusing. Ini R aksen, misalnya ini R aksen, ini R double aksen, ada 2 aksen gini, biar ini bukan, gimana ya, biar nggak kelihatan. Saya gini aja deh, R1 dan R2 aja. Nah, nanti tidak dikira PEB, nah, R1, R2 gitu ya, oke, biar beda. Nah, kita punya amina dan klorida asam. Reaksinya dimulai dulu, kita mulai tulis reaktannya dulu, kemudian ditulis dulu aminanya. Kita punya H, kemudian ada R1, ada R2. Ini cuman istilah aja ya, biar kelihatan beda R-nya, biar nggak pusing. Kemudian nah, ini kan parsial negatif. Start dari mana? Yang negatif dulu. Start kemana? Ke Cl, ke sini, begitu. Kemudian PEB masuk ke O, ya. Di sini ada PEB 2, di sini kok PEB tuh ikatan rangkap positif. Bentar. Nah, gitu. Kemudian hasilnya apa? R, C, O-nya ikatan rangkap 1 sekarang, ikatan tunggal. Punya 3 PEB seperti ini, ada Cl, kemudian di bawah ada M, ada R1, ada R2, ada H gitu. Nah, PEB nya masih ada nggak? PEB nya nitrogen masih ada nggak? Nggak ada, kan udah diberikan ke C ya. Jadi ini apa muatannya? Positif, karena kekurangan PEB tadi harusnya ada, jadi nggak ada. Sudah netral belum? Belum. Kita selesaikan satu-satu dari O ya. Kita masukkan dulu O-nya, kemudian Cl keluar. Oke, nah ini apa?
jadinya RC double bond O, kemudian N-nya saya pindah ke kanan ya, N saya pindah ke kanan, jadi ada H, ada R1, ada R2 gitu. Masih belum selesai, ada positif di sini. Nah, selesai belum? Belum. Sebentar, ini saya tulis di sini adalah penyerangan ya, NU attack gitu. Ini reaksinya NU attack. Kemudian di sini ada eliminasi living group atau gugus pergi, LG itu living group ya bahasa Inggris. Ini ada gugus pergi. Kemudian di sini kan ada apa ini sisanya? Cl negatif kan? Nah, Cl negatif melihat ada nitrogen yang kekurangan elektron, maka Cl-nya nanti akan ngambil siapa? H. Ya. Sehingga nanti ikatan tunggalnya akan dikembalikan ke N. Maka ini reaksi apa? Deprotonasi. Sehingga produknya RC double bond O, N-nya sekarang sudah netral. Kemudian byproductnya adalah HCl. Ini byproduct. Kemudian ini produknya adalah berupa apa? Amida sekunder. Tersier. Oke. Cobalah untuk reaksi yang lain-lainnya gitu ya, biar kalian terbiasa bikin mekanisme reaksi. Karena saya nggak akan pakai mekanisme yang lain ya, kayak gini-gini aja gitu ya. Bungkus jajan. Sudah? Sikatan sih. Kurang. Baik, saya lanjutkan ya. Ini tadi adalah aminolisis halida asam. Silahkan dicobain satu-satu mekanismenya sambil belajar. Kok bisa kayak gini produknya gitu ya. Kemudian kita ke reduksi. Nah, ini yang belum dari kemarin sudah saya bahas, reduksi, oksidasi, tapi nggak pernah mekanisme gitu. Nah, sekarang kita ke mekanisme. Khusus untuk halida asam, paket reagennya adalah ini deh. Khusus untuk reduksi, kita butuh yang namanya satu reduktor. Kemudian kita butuh reagen yang kedua adalah asam H3O+. Produknya nanti adalah alkohol primer. Oke, di sini adalah alkohol primer. Yang mana halida asamnya ini ya. Jadi ini kan sebetulnya gini nih, R C double bond O Cl. Ini hanya contoh sih itu yang dilihat. Dan kita punya LiAlH4 dan H3O+, sehingga nanti hasilnya RCO H yang ketambahan H2. Ini adalah alkohol primer. Ini ya general reactionnya kayak gini gitu. Nah, kita coba ya ke mekanisme gimana nih ceritanya. Tadi kan saya bilang kalau substitusi asil nukleofilik itu butuh dua hal. Yang satu nukleofil, yang satu elektrofil. Sekarang udah kelihatan ya? Elektrofilnya di Sekarang sini nggak suhu loh. ya? Ini elektrofil. 14-15 paling. Pertanyaan saya, Berapa siapa jam, ini Kas? nukleofil? Reduktornya. Oke, reduktornya itu adalah sumber nukleofil. Ini adalah sumber nukleofil. Oke. Nah, agak berbeda gitu ya, agak susah dilihat ini kok LiAlH4 nukleofil atom yang mana. Nah, ternyata reduktor LiAlH4 itu strukturnya seperti ini deh. Ya. Ini strukturnya seperti ini. Gitu. Dan si LiAlH4 ini Al-nya itu bisa melepaskan satu H. Ini ya. Ini ada PEB ya di sini ya, ada PEB di sini. Ada PEB. Nah, inilah yang menjadi nukleofil.
Ya, inilah nukleofilnya. Gitu. Nukleofilnya adalah itu apa itu? Ingat nggak? Ion hidrida. Ya. Nah, akhirnya kita ketemulah dengan suatu spesies atom H yang dipaksa negatif gitu. Gitu ya, dipaksa negatif. Kok bisa dipaksa negatif ya? Karena ini ya LiAlH4 ini ya, ada logam, dua logam ini yang membuat dia menjadi hanya negatif gitu. Sudah. Nah, gini. Khusus untuk reduksi ya. Khusus untuk reduksi, Anda tidak perlu menuliskan LiAlH4 secara utuh di dalam mekanisme. Oke? Secara reaksi iya, di sini ada LiAlH4, tetapi ketika ditanyai mekanisme, hanya mekanisme yang ditanya, maka kamu langsung aja, langsung pakai apa? H negatif ini, gitu. Bu, LiAlH4-nya gimana yang lain? Kamu ignore aja, cuekin, gitu ya. Yang Anda harus ingat bahwa yang namanya reduktor ini nanti akan menghasilkan nukleofil berupa H negatif. Itu aja yang kamu ingat-ingat. Gitu. Karena kalau ini kamu libatkan di dalam mekanisme reaksi, pusing nanti ya logam-logam ini. Jadi yang dilihat ini saja, H negatif ini, nukleofil. Caranya gimana nih? Arahnya sama ya. Jadi H negatif, kemudian nanti ketemulah yang namanya karbonil positif ini, gitu. Parsial positif sama ya. Jadi ini penyerangan nukleofilik attack masuk ke C, ikatan rangka putus. Kemudian terjadi eliminasi leaving group. Ya, O nya masuk lagi, Cl keluar. Gitu, paham? Ini apa toh sebetulnya sudah stabil belum toh ini? RCOH ini sudah stabil belum ini? Sudah ya. Ini kan sudah netral deh sebetulnya kan. Ini apa sih? Ini aldehid. Nah, ini adalah aldehid. Oke. Loh, kok kelihatannya reaksi jalan lagi ya? Kenapa kira-kira? Karena ingat, LiAlH4 itu reduktor apa sih? Kuat. Kuat. Artinya apa? Lihatlah, Al ini tuh punya banyak sekali H kan. Punya H lagi, punya H lagi, punya H lagi. Jadi H yang ada di Al ini bisa dilepas semuanya sehingga menjadi hidrida. Maka sumbernya hidrida untuk dari LiAlH4 itu ada banyak. Sehingga reaksi jalan lagi. Ini adalah dari reduktor lagi. Kita punya sumber yang hidrida yang cukup banyak. Maka aldehida ini karena masih punya karbonil yang bersifat parsial positif, ketika ketemu ion hidrida, reaksi jalan lagi, nukleofilik attack lagi. Jadi ini, segini ini sebetulnya sudah selesai ya. Sebetulnya ini adalah substitusi asil nukleofilik, tetapi karena ada LiAlH4 yang bersifat sangat kuat dan bisa menyumbangkan banyak sekali nukleofil, maka reaksi jalan lagi. Apalagi aldehidanya masih punya karbonil. Jadi ini nukleofilik attack terjadi lagi. Ini terjadilah intermediate. Wangi kok. Gen Ya. gage ibu Nah, Jawa sekarang kamu lihat nih, ada Oh, pelepasan living group berapa nggak jam ini? kas balik? beras 10 menit. Kok tak parani ya tak tak parani. Ada living Ibu group angel toh? kabeh kowe aturanem. Punya, ya. Ditinggal emoh. Diparani emoh. Wes iki lho rekamanku. Si atom O ini Bojone Sumari ya. wis. Kok bojone Sumari? Bojone Iis. Atom H, atom R itu bukan living group yang baik. Oke. Dari mana kok bisa tahu ini? Depan sendiri tadi ya. Tadi saya kan kasih tabel di sini. Nah, ini ya. Saya kan bilang ini dahan toh. Aldehida dan R itu gugus pergi yang sangat buruk. Jadi tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu kemudian gimana? Yang ini tadi ya, kita lihat lagi lanjut. Reduction ya. Nah, kemudian gimana? Ini kan nggak netral gitu ya. Ini kan nggak netral. Kita harus menetralkan O. Ya udah dikasih aja asam. H3O plus yang saya belum sebut tadi untuk ngapain? O-nya akan ngambil H dari asam. H yang hijau ini diambil, kemudian jadilah alkohol.
byproduct-nya. Begitu ya. Ada 2 byproduct ya sebetulnya. Cl yang ada di sini juga byproduct, kemudian yang ada di sini juga byproduct. Jadi ini adalah 1,5 substitusi asil nukleofilik karena yang di sini nggak selesai. Jadi yang pertama ini selesai 1 kali ya, 1 paket ini 1, kemudian yang ada di bawahnya ini cuma nukleofilik attack aja, tapi tidak ada eliminasi leaving group karena dilanjutkan protonasi. Jadi ibaratnya 1,5 kali substitusi nukleofilik gitu ya. Oke. Jadi itulah reduksi. Reduksi itu step pertama substitusi asil nukleofilik, yang kedua nanti dilanjutkan protonasi. Jadilah alkohol primer. Begitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, silakan mencatat kalau ada yang masih mencatat. Terakhir ini nanti setelah ini saya melanjutkan ke Grignard, masih ada sekitar 7 menit. Saya lanjutkan, yang terakhir adalah Grignard ya. Kita ke Grignard. Grignard ini sama deh kayak reduksi ya. Grignard ini sama dengan reduksi. Bedanya nih di sini. Dia nanti hasilnya adalah alkohol tersier ya, alkohol tersier. Kemudian khusus untuk Grignard kita butuh yang namanya 2 ekivalen reagen Grignard. Ada 2, 1 molekul yang 1, kemudian kita butuh molekul yang kedua dari sini. Dan kemudian dilanjutkan dengan asam H3O+, sama kayak reduksi tadi ya, ada kayak gini. Maka kalau kamu mau Kurang. 5 secara menit. general gitu ya, kalau digabung jadi seperti ini. Ya. Kita ada Cl, kemudian reagen yang pertama adalah 2RMGX, ada 2, kemudian ada H3O+. Nanti produknya adalah apa? R, C, OH, dan R. Ini reagennya dari sini ya, R yang ini adalah dari R aksen yang ada di Grignard. Gitu. Ya. Oke. Jadi ini alkohol tersier. Ini sama persis dengan reduksi. Cuman kita beda pakai reagen Grignard aja. Kalau tadi reduksi kan pakai H ya. Nah, kita langsung ke reaksi aja ya, ke mekanisme. Nah ini dek, Grignard itu kan seperti ini toh. R-nya parsial negatif, MgX-nya parsial positif. Sedang R negatif ini, yang parsial negatif ini bisa dicopot gitu ya, bisa dikeluarkan jadi R negatif sebetulnya gitu ya. Jadi ini adalah nukleofilnya. Nah kalau kamu mau bikin reaksinya silahkan, misalnya langsung R negatif boleh ya. Jadi ini contoh yang lain adalah kalau ini tuh bisa kamu nggak usah tulis, bisa ditulis gini aja, R PB gini, kemudian ada negatif seperti ini. Nah kayak gini bisa ya, kemudian masuk kemana, ke sana. Oke, biar lebih ringkes kalau mau disingkat seperti itu. FGCL nya nggak usah dibahas, nggak apa-apa gitu. Jadi nanti ini nggak usah kamu hiraukan, nggak apa-apa. Ini benar, tapi tidak perlu dituliskan secara lengkap, nggak apa-apa gitu. Nah gitu ya, ini juga seperti itu ya nanti. Bentar saya satu-satu. Jadi R negatif masuk ke C karbonil, kemudian ada PB nya keluar
ikatan rangkapnya keluar ke O sehingga kita terdapatlah intermediate seperti ini. Nah, ini kemudian dia masuk ya, PB-nya masuk lagi, CL-nya keluar. Ini adalah eliminasi CL keluar ke sini. Oke. Nah, tapi kan tadi saya bilang apa? Greek knot-nya ada berapa? 2. Ada 2 ya, ada 2. Sehingga ini reaksi jalan lagi. Ini sebetulnya apa tuh? Ini keton deh. Ini keton ya. Ya kan? Jadi ini sudah satu paket selesai sebetulnya. Dari ini P ini gambar sebentar. Jadi ini itu sudah selesai substitusi hasil nukleofilik sudah selesai satu kali. Tetapi karena ada Greek knot lagi ya, ada Greek knot lagi, di sini ada R lagi ya, R negatif satu lagi. Ini kamu bisa tulis R negatif aja gitu. Sehingga nanti reaksi jalan lagi. Kamu masukkan R-nya dapat intermediate. Nah, ini O-nya sudah negatif. Ya kan? Mau penghilangan gugus pergi. Tapi sudah nggak ada gugus perginya. Gugus perginya sudah tidak ada, sehingga apa yang dilakukan? Ditambahi asam, kayak yang waktu reduksi tadi, ditambahi asam, sehingga nanti jadilah reaksinya bukan eliminasi living group, tapi protonasi. Maka produknya akhirnya adalah alkohol tersier, byproduknya adalah H2O, ini juga byproduct ya, ini juga byproduct di sini. Nah, sudah jadi, cuman bedanya nukleofil aja. Ini sama persis dengan yang reduksi. Begitu ya. Sudah selesai kuliahnya. Sebentar. Jadi ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian sebagai pengingat saja, ini tadi kan sudah selesai ya. Nah, ini tadi kalau kamu lihat di sini tadi. Kalau Anda tadi paham, ini tadi Anda paham semuanya. Kemudian untuk lari ke anhidrida asam, ester, dan asam karboksilat, anhidrida asam dan ester lah paling enggak. Itu tuh sama deh, kayak tadi, cuma bedanya reaktannya aja yang diubah gitu ya. Dan reaksinya berkurang satu. Kenapa kok reaksinya saya sebut berkurang satu? Karena dia nggak bisa naik gitu ya. Ini kan nggak bisa naik ke atas. Jadi semakin ke bawah reaksinya itu semakin sedikit. Ya. Yang kita bahas hari ini kelihatannya banyak banget, tapi besok itu ini akan lebih sedikit kan apa? Dia semakin tidak reaktif. Jadi nanti nggak semuanya kemudian 7 reaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 reaksi seperti ini untuk setiap senyawa kah? Tidak gitu ya. Karena tidak sereaktif itu, tidak seperti klorida asam. Oke, nah ini nanti kalau kamu mau lihat rangkuman di setiap senyawa itu ada gitu ya. Ini berkurang 1. Kemudian di bagian ester juga berkurang 1 nanti sebentar. Nah ini juga berkurang 1. Jadi berkurang terus gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke. Sebentar, ditunggu sebentar ya. Aku mau ngecek kehadiranmu. Sebentar. Gimana ya ini? Bentar ya, Dek.